Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh, jemaah taklim rahimakumullah yang ulun hormati, ulun muliakan. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan kajian fikih kita, yaitu kajian kitab fikih sunnah karangan Profesor Dr. Sajid Sabik. Kita masih lanjutkan kajian tentang zakat ya. Jadi sebulan yang lalu kita sudah membahas tentang zakat harta dalam bentuk emas, perak dan uang, termasuk saham. Maka kita lanjutkan pagi ini adalah tentang zakat pertanian. Walaupun mungkin di masjid ini tidak ada yang berprofesi sebagai petani yang itu menjadikannya mata pencaharian ya. Saya ini petani juga karena di sekitar rumah itu menanam buah-buahan tapi itu bukan sebagai mata pencaharian, sebagai hiburan saja. Nah, apa hukum zakat pertanian itu? Bahwa ada di dalam Al-Quran di sini beberapa ayat menyebutkan yang menurut ulama ini adalah terkait dengan masalah zakat pertanian. Antara lain misalnya di situ Allah pada surah Al-Baqarah ayat 267 menyatakan, wahai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Ini ayat ini memang tidak secara tegas, tidak secara eksplisit menyebutkan tentang zakat pertanian. Ada kalimat di sini, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Nah, itu bisa dimaknai hasil tambang, bisa pula itu dimaknai sebagai hasil pertanian. Kemudian pada ayat lain surah Al-An'am ayat 141 Allah menyatakan, dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya maupun yang tidak serupa. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya pada waktu memetik hasilnya. Nah, ini lebih mengarah kepada zakat pertanian. Berikanlah haknya, maksudnya di situ adalah keluarkanlah zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Nah, yang jadi masalah adalah apakah semua tanaman-tanaman sebagai hasil pertanian itu wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak? Karena sekarang ini termasuk kita Indonesia, tanaman-tanaman pertanian itu sudah beraneka ragam. Tidak lagi seperti pada zaman Rasulullah yang masih sangat terbatas. Di sini disebutkan zakat pertanian pada masa Rasulullah SAW terdiri dari gandum khintah, gandum syair, kurma dan anggur. Abu Bardah meriwayatkan bahwa Abu Musa dan Mu'adz diutus Rasulullah ke Yaman untuk mengajari agama Islam. Beliau memerintahkan kepada mereka berdua agar tidak menarik zakat pertanian kecuali dari 4 jenis hasil pertanian, yaitu gandum hintah, gandum syair, kurma dan anggur. Saya tidak tahu gandum hintah itu seperti apa, gandum syair itu seperti apa. Yang jelas kedua-duanya ini adalah jenis gandum. Saya pun belum pernah melihat gandum itu aslinya seperti apa, butirannya itu. Yang kita beli di pasar itu kan sudah dalam bentuk tepung gandum.
Nah, jadi kalau menurut riwayat ini disebutkan bahwa Rasulullah itu hanya mewajibkan 4 jenis pertanian yang itu, atau 4 jenis tanam-tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ini kalau kita peras lagi menjadi 3, yaitu gandum, kurma, dan anggur. Kemudian lagi ada beberapa pada zaman Rasulullah itu yang tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi pada masa Rasulullah zakat tidak diwajibkan untuk sayuran dan buah-buahan. Nah, ini sudah tegas. Jadi kalau kita menanam bayam, menanam kangkung, menanam pokok sayur-sayuran itu, maka itu atau termasuk mentimun itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, tidak dipungut zakatnya. Atta bin Sa'ib meriwayatkan bahwa Abdullah bin Mughirah ingin mengambil zakat sayuran dari pertanian Musa bin Talhah. Akan tetapi Musa bin Talhah berkata kepadanya, kamu tidak berhak mengambilnya karena Rasulullah telah bersabda, tidak ada zakat di dalam sayuran. Jadi seberapa banyak pun kita menghasilkan sayuran, maka itu tidak ada zakatnya. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi bahwa ada sahabat yang meminta Musa bin Talhah mengeluarkan zakat pertanian, tetapi Rasul sudah menyatakan tidak ada. Pendapat para pakar fikih, artinya pakar fikih ini ya ulama-ulama fikih setelah Rasulullah wafat, terkait dengan masalah jenis pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi di sini para ahli fikih tidak berselisih mengenai kewajiban zakat pertanian. Artinya ulama fikih sepakat bahwa hasil pertanian itu wajib dikeluarkan zakatnya. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenis pertanian yang wajib dizakati. Nah, secara umum pendapat para ulama fikih ini adalah sebagai berikut. Pertama, menurut pendapat Hasan Basri dan Sya'bi, tidak ada kewajiban zakat kecuali yang telah ada di dalam nas, yaitu gandum, kemudian kurma dan anggur, ditambah lagi di sini jagung, karena jagung itu dianggap termasuk makanan pokok. Selain yang telah disebutkan itu tidak ada zakatnya. Menurut Imam Syaukani menganggap bahwa madhab inilah yang benar. Artinya kalau kita kembali kepada nas-nas atau hadis-hadis Rasulullah, maka tidak ada zakat hasil pertanian selain yang sudah disebutkan di dalam nas, yaitu gandum, kurma, anggur, termasuk jagung di dalamnya. Nah, namun menurut pendapat Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, segala jenis hasil yang dikeluarkan bumi wajib dizakati, baik jenis sayuran maupun lainnya. Nah, Imam Hanafi ini lain lagi pendapatnya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah belajar fikih atau usul fikih di perguruan tinggi agama Islam atau di madrasah, memang dari keempat imam madhab itu Imam Hanafi ini pendapatnya itu lebih banyak menggunakan logika, karena memang tempat hidup beliau ini sangat jauh dari Makkah Madinah, sehingga boleh jadi ada hadis-hadis Nabi itu yang tidak sampai atau belum sampai kepada beliau, maka beliau berfatwa menggunakan akal logikanya. Nah, jadi di sini beliau malah menyatakan semua jenis jenis sayuran ataupun lainnya hasil pertanian itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ia menyatakan bahwa pertanian tersebut dimaksudkan untuk mengelola tanah dan menurut kebiasaan memberikan hasil. Jadi alasannya adalah karena pertanian itu tentu memanfaatkan tanah yang menganggur, dan dari pertanian itu ada hasilnya, sehingga dengan demikian apapun yang tumbuh dari hasil pertanian tadi wajib dikeluarkan zakatnya. Ia mengecualikan kayu bakar, buluh, bambu, rumput, dan pohon yang tidak ada buahnya. Nah, argumen yang dipergunakan adalah keumuman sabda Rasulullah, fima saqatis sama'ul usr. Apa tanaman yang mendapat siraman air hujan zakatnya adalah 10%. Jadi umum hadis ini. Jadi kata Rasulullah, hasil pertanian yang tumbuhnya itu kemudian
memanfaatkan air hujan, artinya si petani itu tidak mengupayakan untuk mengairi sawah atau apa begitu ya, semata-mata mengharap air hujan, maka itu zakatnya 10%. Kemudian menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad, hasil pertanian wajib dizakati dengan syarat mampu bertahan 1 tahun tanpa diberi pengobatan atau pengawetan. Nah, jadi apapun hasil pertanian itu, bila dia tidak diawetkan atau tidak diberikan zat-zat kimia untuk diawetkan, dia bisa bertahan minimal selama 1 tahun, maka hasil pertanian itu wajib dikeluarkan zakatnya. Tentu di tempat kita ini adalah termasuk di dalamnya padi, karena padi itu bisa bertahan sampai 1 tahun tanpa harus kita berikan zat kimia untuk mengawetkannya. Sedangkan menurut Imam Malik, hasil pertanian yang wajib dizakati adalah yang dapat tahan lama, kering, dan ditanam oleh manusia. Nah, jadi ada tambahan kering di sini. Tahan lama itu disebutkan berapa lama ya? Cuma tahan lama dan ditanam oleh manusia. Berarti kalau ada tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah tetapi itu tidak ditanam oleh manusia, maka itu tidak wajib zakatnya. Katakanlah misalnya kalau kita mengambil pendapat Imam Hanafi tadi, sayuran itu termasuk yang wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi sayuran itu harus ditanam manusia, bukan yang tumbuh dengan sendirinya dari alam. Seperti di Palangkaraya ada kalakai. Kalakai itu tidak pernah ditanam. Sebanyak apapun kita panen kalakai, karena itu bukan ditanam manusia, maka itu tidak ada zakat di dalamnya. Menurut Imam Syafi'i, hasil pertanian yang wajib dizakati adalah yang dapat dijadikan makanan pokok dan dapat disimpan, ditanam oleh manusia, misalnya gandum. Nah, jadi lebih tegas lagi, Imam Syafi'i menyebutkan adalah dalam bentuk makanan pokok ya. Di luar tadi kurma dan anggur. Berarti termasuk padi di dalamnya. Nah, yang jadi masalah sekarang bagaimana dengan sagu? Kalau sawit bukan makanan pokok ya. Makanan pokok itu makanan yang mengenyangkan. Kalau sawit itu menghasilkan minyak, tapi termasuk dia minyaknya itu termasuk salah satu sembako, 1 dari 9 bahan pokok ya, tetapi bukan makanan pokok. Nah, menurut madhab Imam Syafi'i tidak ada zakat buah-buahan selain kurma dan anggur, tidak ada zakat biji-bijian selain yang dapat dijadikan makanan pokok dan dapat disimpan, dan tidak ada zakat jenis pertanian. Imam Ahmad berpendapat bahwa semua hasil pertanian yang terdiri dari biji-bijian maupun buah-buahan wajib dizakati dengan syarat dapat dikeringkan, tahan lama, dapat ditakar, dan hasil tanaman manusia. Nah, biji-bijian ya, kayak jagung itu kan biji-bijian, gandum itu biji-bijian, padi itu biji-bijian. Walaupun untuk buah kita kadang-kadang menyebutnya biji juga, rambutan biji, berapa biji rambutan, nangka ada bijinya, bukan itu maksudnya ya. Karena saya dulu pernah ditanya ketika menyampaikan ceramah tentang zakat ini, di tempat kita ini kan ada orang memiliki kebun kelapa yang sangat luas. Dan itu panennya kalau sekali panen tuh lumayan besar, apalagi sekarang harga kelapa itu mahal. Pertanyaannya adalah apakah hasil kebun kelapa itu wajib dizakati atau tidak? Nah, ini banyak pendapat tadi. Jadi kalau kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i ya tidak, karena kelapa itu bukan termasuk makanan pokok dan bukan termasuk biji-bijian gitu. Tapi dia bisa menghasilkan minyak. Nah, kenapa sampai terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama ini? Jadi akar perselisihannya itu begini. Ibnu Rusdi berkata, akar perselisihan antara orang yang membatasi zakat di dalam jenis-jenis hasil pertanian yang disepakati dan orang yang menambahinya dengan hasil pertanian yang dapat disimpan. Artinya di luar nas tadi kan, nas tidak menyebut itu dapat disimpan, dapat dikeringkan, dapat ditakar. Jadi hadis hanya menyebut tadi gandum, kurma, anggur, dan jagung.
tidak disebutkan yang lain. Tapi ulama lain kan menambahkan tadi, dapat ditakar, dapat disimpan, dapat dikeringkan, serta dapat menjadi bahan makanan pokok. Nah, ini kan tambahan juga dari Imam Syafi'i, yang dalam hadis tidak disebut apakah makanan pokok atau bukan. Jadi perselisihan ini adalah mereka mengenai hubungan zakat dengan keempat bahan makanan yang wajib dizakati. Maksudnya, apakah zakat keempat bahan makanan itu karena memang bahan makanan itu wajib dizakati, atau karena suatu alasan yang ada di dalamnya, yaitu sebagai bahan makanan pokok. Nah, jadi perbedaan pendapat yang macam-macam tadi, sebenarnya akar perselisihannya itu hanya pada memandang apakah sesuatu hasil pertanian tadi itu memang zatnya itu memang disampaikan Nabi adalah wajib dikeluarkan zakatnya, atau Nabi menyebut 4 hal tadi karena itu termasuk makanan pokok. Jadi kalau memang itu termasuk makanan pokok, maka apapun, kan logikanya begitu, meskipun tidak disebut dalam hadis Nabi tadi gandum, kurma, anggur tadi, tetapi apabila sesuatu itu adalah makanan pokok, maka dia wajib dizakati. Nah, itulah tadi kenapa kemudian berkembang pendapat macam-macam ya. Cuma saya tidak tahu apakah anggur itu termasuk makanan pokok apa tidak ya. Kalau di tempat kita ini kan bukan, nggak tahu di zaman Nabi itu. Kalau kurma mungkin bisa ya, karena memakan kurma itu bisa tahan kenyang kita, karena mengandung zat gula yang tinggi. Orang yang berpendapat bahwa zakat ditetapkan karena memang keempat bahan makanan itu yang wajib dizakati, membatasi zakat dalam keempat bahanan makanan pokok tersebut. Artinya mereka yang melihat ini adalah 4 tadi itu memang nas menyebutnya begitu, tidak peduli apakah dia makanan pokok atau tidak. Taruhlah seperti anggur tadi. Menurut saya anggur itu rasanya sebanyak apapun kita makannya mungkin tidak akan mengenyangkan gitu. Kalaupun kenyang sebentar saja, tidak bisa bertahan lama. Berarti kalau begitu anggur itu kan bukan makanan pokok, tetapi disebut oleh hadis Nabi. Nah, tetapi yang lain berpendapat itu termasuk makanan pokok, sehingga dengan demikian di luar yang disebut Nabi dalam hadis tadi, apapun hasil pertanian tidak ada wajib zakat di dalamnya. Nah, tapi mereka yang berpandangan bahwa yang keempat itu adalah makanan pokok, maka apapun di luar yang 4 itu selama dia menjadi bahan makanan pokok wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk sagu misalnya. Nah, sekarang singkong kayak apa? Mungkin ada daerah tertentu yang makanan pokoknya singkong, dan itu dapat mengenyangkan makan singkong itu. Saya makan singkong rebus atau makan singkong goreng itu 4 potong saja, yang sedang-sedang itu sudah kenyang, sama dengan nasi. Nah, artinya kan berkembang fikih itu. Artinya kalau ini dimaksud makanan pokok, maka singkong pun sebenarnya kalau kita panen wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, selanjutnya berapa banyak nisab atau zakat yang harus kita keluarkan dari hasil pertanian tadi? Ini mungkin kita sudah sering mendengar bahwa apabila tanaman itu tadi hanya semata-mata mengharapkan air hujan, maka zakatnya adalah 10%. Tapi apabila mengairi, menyiram tanaman itu menggunakan, memang diupayakan manusia, misalnya dengan irigasi, dan petani bayar irigasi itu, atau menyedot air pakai mesin gitu kan, musim kemarau, lalu disiram tanaman itu, maka zakatnya hanya 5% dari hasil panen. Nah, jadi 10% atau 5%. Itu tentang banyaknya zakat. Nah, kalau nisabnya adalah, mayoritas ulama berpendapat bahwa tanaman dan tumbuh-tumbuhan tidak wajib dizakati kecuali telah mencapai 5 wasak setelah dibersihkan dari jerami dan kulitnya. Nah, jadi ini menggunakan takaran memang pada zaman Rasul, karena memang belum ada timbangan. Jadi apapun zaman Rasul itu menggunakan takaran dia. Sama kayak emas perak itu juga kan tidak pakai timbangan pada zaman Rasul. Nah, di sini disebutkan bahwa nisab hasil pertanian itu adalah sebanyak 5 wasak. 1 wasak itu sama dengan 60 sok.
Satu sok. Nah sekarang ulama kita ketika zakat fitrah kan berbeda pendapat kalau dikonversi ke timbangan. Satu sok, kita mengeluarkan zakat fitrah itu, satu jiwa itu kan satu sok. Asal muasalnya itu, bukan menggunakan timbangan atau kilogram. Nah ulama ini kan berkembang pendapatnya. Kalau yang terdahulu menyebutkan satu sok itu takaran gitu ya. Kalau di Banjar itu ada apa namanya gantang atau liter atau balek katanya. Saya kalau beli beras di Anjir itu dari Banjarmasin ke sini itu pakai balek gitu ya. Satu balek gitu. Jadi tidak menggunakan timbangan, berarti dia pakai takaran. Nah, jadi saya ulangi bahwa nisab zakat pertanian itu adalah 5 wasak. 1 wasak itu sama dengan 60 sok. Berarti berapa sok itu? 5 kali 60, 300 sok. Dari 300 sok itu, 1 soknya, kalau di buku ini disebutkan 1 sok itu sama dengan 2,5 kilogram. Berarti 300 dikali 2,5, 750 kilogram. Jadi kalau kita sepakat 1 sok itu sama dengan 2,5 kilo, maka artinya nisab zakat pertanian itu adalah 750 kilogram. Cuma sekarang kan zakat fitrah itu Kementerian Agama malah 3 kilo. Berarti kalau 3 kilo itu 300 dikali 3 kilo 900 kilogram. Nah saya lebih mengambil yang minimal sajalah, yang 2,5. Tapi kalau zakat fitrah ambil yang 3 kilo. Tapi menghitung zakat pertanian ambil yang 1 sok itu sama dengan 2,5 kilogram. Karena memang kalau kita takar ya 1 liter gandum dengan 1 liter beras itu kalau ditimbang masing-masing itu saya yakin tidak sama beratnya. Apalagi 1 liter kapuk. Lebih ringan lagi kan. Nah jadi memang ya karena kita menggunakan timbangan maka begitu hitung-hitungannya. Kemudian di sini disebutkan bahwa setelah tadi dibersihkan dari jerami dan kulitnya, berarti kalau dia dalam bentuk padi tadi dia harus sudah dikuliti, sudah dalam bentuk beras. Jadi yang 5 wasak tadi itu adalah beras, bukan padi. Berarti berasnya itu adalah 750 kilogram. Demikian pula gandum, itu harus sudah dibersihkan dari kulitnya, bukan masih dalam bentuk kulit ya. Nah artinya setelah kita bersihkan, kita takar saja atau kita timbang setelah padi tadi digiling. Kalau totalnya itu menjadi beras 750 kg, maka itu sudah sampai nisab untuk wajib dikeluarkan zakatnya. Ada hadis di sini menyebutkan laisa fi maduna khamsati au suqis shadaqah au suqin shadaqah. Hasil pertanian yang kurang dari 5 wasak tidak wajib dizakati. Kemudian laisa fi maduna khamsati ausukin min tamrin wala habbin shadaqah. Kurma dan biji-bijian yang kurang dari 5 wasak tidak wajib dizakati. Nah ini sabda Nabi. Berarti jelas di sini adalah nisab hasil pertanian itu 5 wasak minimal. Tinggal kita menghitung-hitungnya dalam bentuk timbangan. Kemudian di sini disebutkan, tadi sudah saya sampaikan, fima saqatis samaul ushr. Apa tanaman yang mendapat siraman dari air hujan wajib dizakati sebesar 10%. Nah, sedangkan yang kita upayakan airnya itu adalah 5% saja. Jadi jelas di sini adalah bahwa minimal adalah 5 wasak. Ini sekedar pengetahuan saja Bapak dan Ibu, karena mungkin beda kita membicarakan zakat uang, zakat emas, zakat perdagangan itu kan banyak yang kena pada diri kita. Tapi kalau zakat pertanian ya sekedar tahu aja lah gitu ya. Oh iya. Berkaitan dengan
Sawit. Perhitungannya seperti apa, dia selalu menyetor ke lembaga yang resmi itu. Iya. Jadi untuk ekivalennya gimana itu untuk mengukur nisabnya? Iya. Yang kedua berkaitan dengan apa namanya, kita kebetulan di Basnas itu ada orang yang selalu nyetor melalui bank. Menyetor? Melalui bank. Bank. Tapi nilainya nisabnya berapa kita nggak tahu. Yang ada yang 500, ada yang 200, ada yang 800. Nah ini kami ada kesulitan untuk ini masuk zakat fitrah zakat mal atau infak atau sedekah. Nah ini kami perlu ini dilacak, diklarifikasi juga karena rekening nggak bisa. Sawit tadi kan termasuk bukan wajib ya. Iya. Nah untuk membuat ekivalennya tadi apakah dengan menggunakan beras tadi atau bagaimana? Atau dengan menggunakan apa namanya emas? Ya, jadi kalau kita mengikuti pendapat dalam kitab fikih ini bahwa sawit itu, buah sawit itu tidak termasuk hasil pertanian yang wajib dizakati. Ya, karena itu bukan termasuk makanan pokok. Hanya memang sawit itu kan bisa dijadikan minyak, kan gitu. Minyak goreng, walaupun minyak itu bisa disimpan tahan lama dan bisa ditakar, gitu ya. Karena di sini ada ulama yang menyatakan tadi bertahan lama, kemudian bisa ditakar, minyaknya bisa ditakar. Bahkan buah sawitnya pun bisa ditakar, kan begitu. Tetapi itu bukan termasuk makanan pokok. Dan juga yang kedua, kalaupun kita meninjau dari segi nas zat barangnya, maka itu tidak disebut dalam hadis Nabi ya, tentang sawit itu. Nah sehingga kalau ada orang yang misalnya niatnya mengeluarkan zakat dari panen sawit, ya sekira itu tidak bisa kita katakan sebagai zakat, tetapi sebagai sedekah biasa atau infak atau apalah begitu namanya ya, tetapi bukan zakat. Meskipun dia meniatkan zakat, ya tetap kita terima saja itu sebagai infak, sebagai sedekah. Jadi pembukuannya tidak termasuk dalam pembukuan zakat gitu ya, tetapi dalam infak atau sedekah saja. Nah kemudian bagaimana dengan ada orang yang membayar apakah tadi zakat, infak, sedekah melalui transfer bank ya. Kadang ada 500.000, mungkin ada 250.000. Lalu pembukuan kita masuknya kemana ini? Apakah ke pembukuan zakat atau infak ya? Memang yang paling tahu itu kan yang ini yang mentransfer itu maksudnya apa? Cuma kan kalau misalnya hanya 500.000 itu kan, 500.000 itu kan setiap, kalau ini bentuk uang ya, setiap 1 juta itu kan 25.000 zakatnya. Berarti 500.000 itu dari berapa juta ya? Kalau 100.000 berarti kan 4 juta. Berarti 20 juta atau? Dari 20 juta, uang 20 juta itu belum sampai nisab untuk dikeluarkan zakatnya. Karena tadi kita mengukurnya dengan 85 gram emas toh. Artinya begini, dia ini katanya zakat nih 500.000, dan di tempat lain tidak ada, dia menyerahkan hanya ke situ saja. Berarti 500.000 itu kan diambil dari uang 20 juta. Uang 20 juta itu belum sampai nisab, berarti bukan zakat. Sebentar Pak ya, kalau di Basnas yang ini lepas dari fikih ya, iya. Itu di Basnas itu nisabnya itu sekitar 80 jutaan. Tapi pada waktu penentuannya itu bukan harga emas yang antam. Jadi ada ketentuannya di sana. Itu kalau di apa namanya nisabnya itu sekitar 178.000 rupiah. Itu setiap apa namanya setiap pembayaran zakat kalau misalnya profesi. Kalau gaji kita dalam 1 tahun itu nanti itu kalau dari sekitar 85 juta, maka kalau dikenakan zakatnya setiap
bulan itu bertanya 181 atau 182 ribu rupiah. Nah, kalau dia rutin setiap bulan membayar 500, berarti dia akan dari nisabnya. Ini kami makanya mau kami tanyakan lagi, karena dia ada orang juga yang dia berdagang karena perhitungan dia dalam setahun itu dia bisa memenuhi nisabnya, maka dia dibayar setiap ada penghasilan dengan jumlah dari lebih dari yang sudah ditentukan di kelas dasar. Terima kasih. Ya, tapi itu dugaan kita kan. Artinya kita menduga ini begitu anunya, sementara bersangkutan tidak memberitahu kepada kita. Ya boleh-boleh saja Pak. Jadi kalau dia 500.000 per bulan, berarti kan kalau dikali 12 kan gitu Pak hitung-hitungannya. 500.000 tadi itu adalah diambil dari 20 juta. Sekarang 20 juta dikali 12 berarti 240 juta. Itu sudah melampaui nisab. Jadi nisab itulah batas minimal harta yang kita miliki untuk dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya berarti betul aja kalau itu memang kita masukkan ke zakat ya. Tapi itu kan dugaan kita. Tapi kalau ketemu orangnya lebih baik ditanya ini zakat atau infak atau apa gitu. Kalau saya mohon maaf nih, tidak bermaksud sum'ah. Saya kalau mentransfer uang zakat itu lewat bank itu kan ada catatan, ada opsi di situ Pak. Saya sebut tuh zakat harta gitu. Jadi biar yang menerima tuh jelas. Saya mohon maaf ya, panti asuhan kita tiap bulan tuh setor 500. Saya tulis Pak di situ zakat harta itu tiap bulan. Ya. Walaupun ke tempat lain juga ada, makanya saya kadang-kadang tidak menghitung lagi itulah, pokoknya bila ada lebih-lebih ya keluarkan sajalah. Kadang-kadang dengan tukang sapu jalanan segala di lampu-lampu merah itu, saya niatkan zakat. Ya. Khawatir kalau memang ada harta saya itu yang tidak sempat dikeluarkan zakatnya. Kalaupun saya niatkan zakat, ternyata hitungan Allah tuh bukan zakat, tuh urusan Allah lah gitu kan, gitu aja di saya itu. Yang penting kita jangan sampai termakan hak orang lain yang ada di dalam harta kita. Itu aja prinsipnya. Sekira demikian Pak ya. Yang lain? Kalau tidak ada mungkin cukup saja. Ini sudah agak siang ya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita akan lanjutkan masih berbicara masalah zakat, yaitu zakat hewan ternak. Nah itu. Ini barangkali ada di antara kita nih yang punya ternak sapi, punya ternak kambing ya. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.